Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? Nice to see you and welcome again in our English lesson. Today we are going to talk about necessity or obligation, and we are going to discuss what is actually necessity and also obligation. And I will give you the examples of expressing obligation and also necessity. Okay, follow my instruction. Go on to the next slide. Okay guys, as usual, I'd like to tell you the objective of learning obligation and necessity. Okay, the first one, you are supposed to be able to identify the structure of obligations, and the second one, almost the same, you are supposed to be able to identify the structure of necessity. Jadi yang pertama, Anda diharapkan itu bisa mengidentifikasi struktur dari obligasi, ungkapan tentang kewajiban, keharusan, dan yang kedua juga sama bisa mengidentifikasi struktur dari keharusan atau necessity di sini. Oke, the third one, yang ketiga, you are able to know the meaning of necessity and obligation. Ya. Anda bisa mengetahui makna atau arti dari necessity dan obligation. And then empat, you are able to explain the similarity and difference of some expression of obligation and necessity. Anda bisa menjelaskan kesamaan dan perbedaan dari ungkapan obligation dan necessity gitu. And then the fifth objectives is you are supposed to be able to apply the expression of obligation and necessity properly. Anda bisa menerapkan ungkapan obligation dan necessity secara tepat, ya, secara tepat yang sesuai. Yang keenam, you are able to translate the Indonesian expression containing obligation or necessity into English. Ya, Anda pasti harus bisa menerjemahkan ungkapan bahasa Indonesia yang mengandung obligation atau necessity ke dalam bahasa Inggris. Ya, ini jadi kalau bisa menyampaikan dalam tulisan sekaligus Anda bisa mengungkapkannya, mengekspresikan secara langsung pembicaraan tentang obligation dan necessity. Okay, this is the objective of learning obligation and necessity. Go on to the next slide. Okay, my beloved students, obligation and necessity actually are the same things. They are dealing with models of must, have to, and need to. Jadi Ananda semuanya, obligation dan necessity itu sebetulnya adalah hal yang sama. Semuanya itu adalah tentang model must, harus, bisa have to, harus, perlu, bisa juga need to, perlu. Ya. Jadi tiga hal ini actually is the same thing. You can say it is obligation or necessity. But here I make it obligation and necessity. Why? Because there is a little bit different. Ya. Jadi kenapa saya pakai dan obligasi dan necessity, ya, tidak or, tidak atau, ya. Karena ada sedikit perbedaan dalam hal ini. Sehingga to make you understand, let's go to my discussion. Ya. The first one, you know that obligations have a positive expression, ya. Jadi kita bisa bilang positive obligation, obligasi yang dinyatakan dalam kalimat positif, ya. The word must is used to express something should be done. Jadi kata must itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang harus dikerjakan, ya. Dan when the speaker decide that something is necessary or needs to be done, please use must. Apabila pembicara atau kalian kalau ingin menggunakan must ini, itu menentukannya sesuatu yang perlu dan harus dikerjakan. Ya.
maka Anda menggunakan must di situ. Artinya apa? Keharusan, kewajiban itu didorong oleh keinginan dirinya sendiri, ya, bukan karena instruksi dari orang lain atau karena desakan orang lain, tetapi memang muncul dari diri sendiri untuk melakukannya kewajiban itu. Maka ini namanya kita menggunakan must sebagai obligation-nya, ya. The form of positive obligations you can see here. Subject, kalau ingin mengungkapkan kalimat obligation itu Anda bisa menggunakan subject, kemudian must, kemudian kata kerja without any addition, ya, tanpa tambahan apa-apa, ya. Jadi kata kerja tidak usah ditambahi s, es atau ing atau apapun, ya. Jadi kata kerja basic, ya, dasar, ya. Example, contohnya, I must study hard now. I subject, must study hard now, ya. Jadi kalau itu diterjemahkan itu berbunyi saya harus belajar keras sekarang. Saya harus belajar giat atau sungguh-sungguh sekarang, ya. Nah, this sentence means I am obligated to study hard now. Jadi keinginan belajar keras itu muncul dari diri sendiri. Ini kalau kita menggunakan must di situ. Oke, ya. Maka meaningnya saya tulis di situ I am obligated to study hard now, ya. Saya wajib, saya harus, ya, belajar keras sekarang. Seperti itu. Oke, second example, contoh yang kedua. I must call my mother tomorrow, ya. I must call my mother tomorrow. Saya harus menelpon ibu saya besok, ya. Saya harus menelpon ibu saya besok, ya. The action of calling my mother itu from myself, ya. Jadi call my mother, kegiatan menelpon ibu saya itu muncul dari keinginan saya sendiri, ya, bukan karena desakan atau perintah dari siapapun, tapi muncul dari kita sendiri, ya. Maka kita menuliskan I must call my mother tomorrow. This sentence means I am obligated to call my mother tomorrow. Saya wajib menelpon ibu saya besok pagi, ya. Dari dua kalimat ini, ya, obligation ini, maka kita bisa ketahui bahwa obligation must di situ itu digunakan bisa untuk mengungkapkan kalimat pada saat ini present, ya, atau juga bisa future, ya, future-nya tapi nggak perlu pakai will atau shall, tapi cukup kata keterangan waktu maksud saya yang menunjukkan bahwa itu bentuk future. Contohnya di situ tomorrow, ya. Jadi itu menunjukkan bahwa actionnya, kegiatan itu akan dilakukan pada lain waktu nantinya, ya. Okay, these two sentences I'm so can make clear and you can understand how to use must, ya. Sekali lagi, must itu adalah keharusan, kewajiban yang muncul dari diri sendiri. Maka kita tuliskan di situ maknanya I am obligated to bla bla bla. I am obligated to bla bla bla. Seperti itu. Oke, everybody. Nah, kemudian yang selanjutnya, the next one, ada positif pasti ada negatif, ya kan? Ada interrogatif, itu kalimat itu pasti seperti itu. Tapi di dalam hal ini negative obligation-nya itu must not-nya itu jangan diartikan tidak harus, seperti saya tuliskan di situ. The negative form of obligation is must not, ya, adalah bentuknya memang must not. Tapi the meaning is not tidak harus, ya. Jangan diterjemahkan tidak harus. But something is prohibited. Tapi must not itu maknanya adalah sesuatu yang dilarang, ya. Sesuatu yang dilarang. Oke, ya, jadi jangan diterjemahkan must not itu tidak harus, ya. Nanti membingungkan, tidak harus sih maksudnya begitu, ya. Maka itu diterjemahkan dilarang, ya. Bentuknya form of negative obligation construction-nya adalah subject,
Kemudian must not, kata kerja bentuk pertama tanpa tambahan apa-apa. Seperti di atas tadi, cuma must-nya diberi not, must not. Ya. Contohnya, you must not smoke here. You must not smoke here. This sentence, kalimat ini, itu maknanya bukan kamu atau Anda tidak harus merokok di sini, bukan, tetapi maknanya adalah you are prohibited to smoke here. Anda dilarang merokok di sini. Itu seperti itu ya. Jadi terjemahnya lebih enak dan lebih jelas ya. Anda dilarang. Anda tidak harus merokok ya. Itu maknanya bisa bias, artinya membingungkan. Oke? Sehingga sekali lagi, you must not smoke here means you are prohibited to smoke here. Oke? Yang kedua, contoh yang kedua, example, the student must not bring food in the room. The students must not bring food in the room. The sentence means, kalimat ini maknanya adalah the students are prohibited to bring food in the room. Ya, artinya para siswa dilarang membawa makanan di dalam ruangan. Oke, sekali lagi, must not means are prohibited to. Oke, that's clear? Oke, everybody. Sehingga sekali lagi bentuk interrogatifnya tidak ada ya. Bentuk interrogatifnya nggak ada. Bentuk past tense juga nggak ada. Nanti past tense bisa menggunakan model auxiliary yang lainnya ya. Nanti akan kita jelaskan. Sekali lagi, untuk obligation ini hanya bisa positif saja. Kalau negatif, maknanya sekali lagi berbeda. Tidak harus, tetapi dilarang. Oke, everybody, untuk obligation seperti ini. Oke, go on to the next slide. Oke, kalau tadi sudah saya sampaikan keharusan dalam arti bahwa wajib bagi diri saya sendiri, maka saya masukkan istilah obligation ya. Jadi keharusannya pakai must ya. Kemudian the second one, it is also keharusan, and I call it is a necessity ya. Jadi keharusan yang berikutnya itu saya namakan necessity ya. Padahal sama keharusan, tadi juga must-nya pakai keharusan. But here the necessity I mean using model of have to ya. Jadi menggunakan modal kata bantu have to ya. So listen my explanation. The word have to is used to express something needs to be done because of external factor or external claim. Jadi kata have to itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang perlu dikerjakan atau perlu dilakukan karena adanya faktor luar atau desakan dari luar ya. Jadi have to itu keharusan yang dilakukan itu karena ada instruksi atau perintah dari orang lain atau pihak lain ya. Ini intinya seperti itu. Maka hal seperti ini maka kita menggunakan keharusan dengan model kata bantu have to ya, tidak must tapi have to. Make sense everybody? Okay, next one. It can be used in present, future, and past time. Dan berbeda dengan yang tadi must itu cuma hanya positif obligation dan negative obligation. Itu aja negative obligation, artinya bukan tidak harus tetapi dilarang. Tapi necessity here have three form ya. Present, future, past time. Positive necessity, negative necessity, dan sekaligus interrogative necessity ya. Jadi kalau yang tadi itu obligation cukup present saja, tetapi di sini bisa bentuknya kalimatnya present, future, bahkan bentuk lampau atau past tense. Oke, everybody? Right. The first one, positive necessity, bentuknya seperti apa? The form is like this ya. Subject and then have to or has to, followed by a basic verb ya, kata kerja without any addition, kata kerja tanpa tambahan apa-apa. And then if you want to use have to, kalau have to itu kalau Anda menggunakannya maka the subject is I, you, we,
they, dan plural noun ya. Jadi I, you, we, they, dan plural noun, maka Anda menggunakan have to, harus. Kemudian kata kerja bentuk pertama. But if the subject is he, she, it, and singular noun, maka Anda menggunakan has to sebagai keharusan necessity ini ya. Oke. For example, contohnya, you have to come on time. Pakai have to. Why? Because the subject is you, right? Oke. And then the basic verb is come ya. Jadi tidak usah ditambahi apa-apa. You have to come on time. Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, Anda bisa menyampaikan kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus datang tepat pada waktunya. Oke. And then this sentence means in English, it is necessary for you to come on time. Ya. Jadi pemakai necessary. Kalau tadi obligation, ini pakai necessary ya, necessity. Jadi jelas perbedaannya biar kita memudahkan untuk memahami, maka saya pakai istilah seperti ini. It is necessary for you to come on time. Jadi perlu bagi kamu untuk datang tepat waktu. Ya, ini kalimat yang you have to come on time. The action of come on time itu kegiatan come on time, datang tepat waktu, itu suatu keharusan yang dilakukan. Kenapa? Karena ada pihak yang menghendaki untuk itu. Ya. Pasti ada apa-apanya kalau itu dilanggar ya, misalkan seperti itu. Jadi sekali lagi, come on time itu kegiatan yang dilakukan karena ada pihak lain yang menghendaki, atau ada yang memerintah, ada yang menginstruksikan ya, seperti itu. Maka saya mengatakan saya harus come on time, pakai have to. Oke. The second example, he has to meet the manager at 7 a.m. Ya. He has to meet the manager at 7 a.m. Pakai has to. Why? Yes, because the subject is he. Karena subjeknya he, maka kita pakai has to sebagai harusnya, ya, necessity-nya. Meet the manager at 7 a.m. Ya. Kalimat ini maknanya adalah it is necessary for him to meet the manager at 7 a.m. ya. Jadi perlu bagi dia untuk menemui manajer pada pukul 7 ya. Jadi keharusan menemui manajer pada jam 7 itu keharusan karena ada pihak lain yang menghendaki ya, bukan karena dari diri dia sendiri itu mengharuskan untuk ketemu manajer, tapi memang dikehendaki oleh pihak lain. Oke? Clear ya? Maka itu kita menggunakan necessity have to atau has to. Okay, right. The next one, the third example. We'll have to share information to each other ya. Ini bentuknya future ya, pakai will atau shall di situ. Maka jelas future meskipun maknanya kita tidak harus menerjemahkannya akan ya, tetapi cukup menandai bahwa itu adalah bentuknya future. We'll have to share information to each other ya. Kita harus saling berbagi informasi ya. Ini terjemahnya kalimat ini ya. And then the meaning of this sentence is it will be necessary for us to share information to each other ya. Jadi kalimatnya menjadi will be ya, sesuai dengan bentuk future-nya ya. Kalau tadi pakai it is, ini will be karena sesuai dengan struktur dari future itu. Oke? Diterjemahkannya juga sama ya. Bisa Anda terjemahkan, Anda perlu bagi kita untuk saling berbagi informasi. Seperti itu ya, terjemahannya. Oke, it will be necessary for us ya. The next example, I had to go to hospital yesterday ya. I had to go to hospital yesterday. Ini bentuknya lampau, past tense, past time ya. Had to, memakai had to ya. Harus juga, tetapi bentuknya lampau. Kenapa? Karena ada kata bantu, kata keterangan waktu yesterday ya.
itu adalah bentuk lampau. Had to. Sama seperti tadi kalau must yang obligation tadi mau bentuknya lampau, berarti dia pinjam pakai had to ini sebagai kata bantunya ya. Had to. Oke. The same like have to ya. Pastinya had to. Saya harus ke rumah sakit kemarin ya. Kemarin saya harus ke rumah sakit ya. The meaning of this sentence is it was necessary for me to go to hospital yesterday ya. Jadi terjemahan makna dari kalimat I had to go to hospital yesterday adalah ini. It was necessary for me to go to hospital yesterday. Oke, is that clear ya? Jelas. Jadi pakai was ya. Karena bentuknya lampau yesterday. It was necessary, tidak it is necessary. Oke. Ya, sekali lagi, the action of go to hospital yesterday itu terjadi, ya, action pergi ke rumah sakit itu terjadi karena ada desakan atau perintah dari orang lain, bukan karena dari saya pribadi, ya, I myself, bukan, ya, tetapi dari pihak lain. Maka di situ menggunakan bentuk necessity had to, atau tadi kalau present have to ya. Oke, everybody, is that clear? Jelas ya? Oke. Setelah kita membahas positif, kemudian bentuk negatif ya. Kalau ini lengkap bisa negatif, kemudian interrogatifnya juga ada ya. Bentuk negatifnya. The negative necessity, bentuk negative necessity ini mesti ada not-nya ya. Tetapi pinjam kata bantu do, does, or did. Do, does depend on the subject ya, tergantung subjeknya. Kalau subjeknya seperti tadi he, she, it, kemudian singular noun, maka kita menggunakan does ya. She, he, it, singular noun kita menggunakan does, maka menjadi does not ya. Tapi kalau subjeknya itu I, you, they, we, kemudian plural noun kita menggunakan do not ya. Sehingga Anda bisa menggunakan kalimat do not atau does not. Tapi kalau past tense apapun subjeknya kita pakai did not ya, didn't ya. If you want to abbreviate it, kalau ingin menyingkatnya, kita bisa bilang do not menjadi don't, does not bisa Anda bilang doesn't, did not menjadi didn't. Kemudian diikuti have to. Nah, negative necessity ini artinya tidak seperti tadi sama must not itu tidak harus, tapi don't have to, doesn't have to, didn't have to itu artinya tidak perlu ya. Jadi sekali artinya tidak perlu, bukan tidak harus ya, tidak perlu. Oke? Make sense everybody? Alright. To make clear this form and also this explanation, please have a look the example on the next slide ya. Kamu lihat slide berikutnya akan kita dapati penjelasan tentang contoh kalimat negatif necessity ini. Oke, go on. Oke, here are the examples of negative necessity ya. Ini berikut akan saya sampaikan contoh bentuk kalimat necessity yang negatif ya. Example ya. You don't have to be sad ya. You don't have to be sad. In Indonesian, you can translate it into Anda tidak perlu sedih ya. You don't have to be sad. Anda tidak perlu sedih. Itu don't have, tidak harus ya, tapi tidak perlu. Oke. You use don't, do not karena subjeknya you. Oke ya. Kemudian have to. Enggak pernah has to. Jangan sampai pakai has to. Karena sudah ada kata bantu do, does atau did di situ dan not. Oke ya. So this sentence means it is not necessary ya. Kalau yang positif tadi it is necessary, tapi kalau di sini you don't have to be sad means it is not necessary for you to be sad. Oke ya. It's that clear, jelas ya. Jadi tidak perlu bagi kamu sedih ya, tidak perlu sedih. Second example. She doesn't have to join English course ya. She doesn't have to join English course using does not, doesn't ya. Karena apa?
Iya, subjeknya she. Jadi kita pakai does not atau doesn't ya. She doesn't have to join English course, artinya di dalam bahasa Indonesia dia tidak perlu ikut kursus bahasa Inggris ya. Ini karena di sekolah sudah cukup begitu. Oke ya. This sentence means it is not necessary for her to join English course ya. Jadi kalau dituliskan makna di dalam bahasa Inggris kita bisa tuliskan seperti ini. It is not necessary for her to join English course ya. Jadi tidak perlu bagi dia untuk mengikuti kursus bahasa Inggris. Oke ya. Is that clear? The next example. They didn't have to come to school. They didn't have to come to school. Nah, sekarang kita bentuknya yang past tense. Did not, disingkat didn't ya. Kenapa? Iya, subjeknya they ya. Jadi pakai didn't ya. Ya, maaf, subjeknya apapun juga pakai didn't ya, karena bentuknya lampau ya. Jadi apapun subjeknya, maka kalau itu bentuknya mau lampau ya pakai did not atau didn't ya. Artinya juga sama. Mereka tidak perlu datang ke sekolah ya, tidak perlu hadir di sekolah ya karena pandemik atau mungkin libur ya. Ini jadi nggak perlu ya. Okay, everybody. And this sentence means it was, pakai was sekarang karena past tense. It was not necessary for them to come to school ya. It was not necessary for them to come to school ya. Jadi nggak perlu bagi mereka untuk hadir di sekolah. Okay, everybody, right? The next one, interrogative necessity ya. Sekarang yang berikutnya necessity yang sifatnya itu pertanyaan, yes no question ya. Interrogative necessity ya. Jadi kalimatnya lengkap, ada positif, ada negatif, ada interrogatif. Interrogative necessity. The form is do or does or did you put in the beginning of your sentence ya. Jadi do, does ataupun did kalau past tense itu diletakkan di depan sendiri ya. Do, does aturannya sama seperti tadi ya, tergantung subjeknya. Masih ingat ya? Oke, nggak perlu saya ulangi lagi. Do atau does tergantung subjeknya. Sedangkan did apapun subjeknya nggak masalah karena bentuknya lampau ya. Setelah itu subjek, kemudian diikuti have to ya. Kemudian kata kerja basic form, without any addition ya, tanpa tambahan apa-apa. Jadi kata kerja utuh masih asli ya, stem. Oke, everybody, seperti ini bentuk pertanyaannya, kemudian tanda tanya. Nah, ini kalau mau dijawab ya yes atau no, atau maybe, atau mungkin certainly dan seterusnya ya. Ini pertanyaan interrogative necessity. Oke, kalau yang tadi obligation pakai must itu memang nggak umum kalau dipakai bentuk interrogatif. Must, you dan seterusnya itu nggak jarang orang menyampaikan seperti itu. Maka pertanyaan mesti pakai yang ini, interrogative necessity ini. Diganti have to, maka pakai do, does atau did. Kemudian baru bentuk pertanyaannya. Jadi kenapa must tadi tidak ada interrogatifnya ya? Karena memang nggak lazim ya. Oke, everybody. Oke. And example contohnya adalah do I have to follow remedial test? Ya, do I have to follow remedial test? Ini bentuknya pertanyaan pakai do karena subjeknya I, kemudian have to ya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apakah saya harus mengikuti tes remedi atau tes ulang ya, gitu. Tes perbaikan gitu. In English, this sentence means it is necessary. Is it necessary for me to follow remedial test? Gitu. Jadi pertanyaannya dibalik tidak etis tapi is it ya. Is it necessary for me to follow remedial test ya. Jadi pertanyaan pakai ini pun juga sama boleh ya, pakai do atau is it necessary ya. Do I have to? Is it necessary? Sama seperti yang di atas tadi. Mau pakai yang it is not necessary atau you don't have dan seterusnya. Gitu ya. Yang positif juga sama. Oke. Jadi pertanyaannya, is it necessary for me to follow remedial test? Apakah perlu bagi saya untuk mengikuti tes perbaikan? Seperti ini ya. Ini meaning dari do I have to follow remedial test. Oke, make clear?
Okay, go on next. Does he have to drop in your house? Does he have to drop in your house? Gitu. Apakah dia harus mampir ke rumah Anda? Gitu. Apakah dia harus mampir ke rumah Anda? Pakai does. Karena apa? Ya, subjeknya he. Ya. Apakah dia harus mampir ke rumah Anda? Gitu. Ini pertanyaan interrogative necessity. This sentence means, is it necessary for him to drop in your house? Yeah. Yes, it is, or no, it isn't. Yeah. No, it isn't. Yeah. Seperti itu. Apakah perlu bagi dia untuk mampir ke rumahmu? Gitu. Ya, kalimatnya seperti ini. Ini bentuk interrogatif pakai does he have? Ya. Do I have? Dan seterusnya. The next example, the last. Did we have to deliver the task last week? Ini bentuknya lampau. Kenapa? Karena ada kata keterangan waktu last week menunjukkan lampau. Maka kita pakai did. Ya. Did we have to deliver the task last week? Apakah kita perlu menyerahkan tugas minggu lalu? Gitu. Apakah kita harus menyerahkan tugas minggu yang lalu? Gitu. Ini pertanyaannya. Kemudian this sentence means, was it necessary for us to deliver the task last week? Ya, ini pakai was ya. Jadi biar sama bentuknya past tense ya kita pakai past tense. Sehingga dua-duanya boleh digunakan. Pilih yang pakai necessity have to, did we have to, atau pilih pakai yang necessary, was it necessary, gitu dan seterusnya. Ini adalah cara penggunaan obligation dan necessity Ananda semuanya. Is that clear? Jelas ya? Okay. And then if you have known my explanation, then please try to do the exercise ya, to check whether or not you understand my explanation. Okay, go on to the next slide. Okay, now please do exercise 1. Yeah. Here, you must choose the best word in brackets to complete the expression of obligation or necessity. Ya. Jadi, Anda memilih kata-kata yang paling tepat, yang paling pas menurut Anda yang ada di dalam kurung ini ya, untuk melengkapi ungkapan obligation atau necessity di bawah ini. Oke ya, you do by yourself on your notebook ya. Anda kerjakan di buku kalian, and next meeting I will discuss with you about this exercise ya. Kita akan bahas nanti setelah pertemuan satu ini ya. Kita ketemu di pertemuan kedua. Oke. Ada 10 question here, ada 10 items, 10 soal, 1, 2, 3, 4, 5, and then the next slide 6, 7, 8, 9, 10 ya. Seperti ini. Oke, Anda kerjakan dengan hati-hati, menerapkan apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Oke. Right? And I think it's enough for this meeting. And see you on meeting 2. Still in chapter 4 ya. Jadi nanti ketemu lagi di pertemuan kedua, masih di bab 4 ya. Melanjutkan ini. Kan masih banyak yang belum dibahas, termasuk yang need to kan ya. Termasuk membahas soal-soal yang tadi Anda kerjakan, kemudian dilanjutkan penjelasan berikutnya yang masih belum selesai tentang necessity. Okay, everybody, I think it's enough. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.